Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Janatahu dengan NIM 211100085, kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang form input, yang dimana kita akan membuat form input pada data karyawan dengan data pasien di folder admin. Jadi admin ini kita membuat form input pada data karyawan dengan data pasien. Nah, mungkin kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Jadi di sini kita akan buat pertama di admin. Oke. Folder admin ini di user interface pada data karyawan yang pertama. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi kita akan buat form input pada bagian ini ya, bagian ini. Jadi di sini di data karyawan yang pertama. Nah, kita akan buatnya itu di sini. Oke, mungkin kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Jadi di sini yang pertama ini kita harus memasukkan script dari form input tersebut. Nah, di sini kita ambil script yang di sini di bagian yaitu tentang input ya, scriptnya input form. Nah, kita ambil yang ini, kita ambil, kita copy, kemudian kita pastekan pada di sini. Nah, di sini formnya metodenya itu post, actionnya di sini setelah kita isi datanya, nah datanya itu akan di-insert ke bagian atau di-direct ke insert data karyawan. Jadi di sini untuk insert datanya itu kan sudah kita buat di bagian folder control pada bagian insert ini ya. Jadi untuk kita actionnya itu kita buat dia pertama itu keluar dulu, kemudian dia ke folder control, masuk ke insert, kemudian dia masuk ke data karyawan yang di folder insert ini. Jadi di sini data karyawan .php. Oke, setelah sudah di sini untuk bagian form-form pada setiap atribut di tabel karyawan ini kita ambilnya itu di Bootstrap. Jadi mungkin kita langsung saja untuk kita ke Bootstrap ya, bukan langsung saja kita ke Bootstrap. Di sini oke, kita pakai Bootstrap 4. Kemudian di sini di input group ini kita ambil yang nanti modenya itu seperti ini. Kita pakai yang default. Jadi kita ambil yang default ini. Kita copy. Oke. Kita letakkan di sini. Ini ukurannya itu margin bottomnya itu kita kasih 2. Kemudian di sini kita masukkan sesuai dengan atribut apa saja yang berada di data karyawan. Jadi kita ke sini dulu. Oke, ini kita lihat di sini di bagian karyawan, tabel karyawan. Oke, nah di sini ada beberapa atribut ya. Di sini ada ID karyawan, nama, tempat, sekitaran 10 atribut. Jadi untuk ID karyawan ini dia tidak usah karena dia langsung auto increment. Jadi dia langsung langsung muncul seperti itu karena dia bersifat auto increment. Nah, seperti itu. Jadi untuk nama, jadi kita nama, tempat, tanggal lahir. Oke, jadi di sini nama. Oke, kemudian di sini kita tambah lagi. Oh ya, kita tutup form dulu ya. Di sini form kita tutup. Kemudian di sini kita tambah lagi tempat lahir.
Oke, tempat lahir. Kemudian di sini kita tambah lagi tanggal lahir ya, sesuai yang tadi ada, sesuai dengan atributnya. Tanggal lahir, kemudian apa? Jenis kelamin, alamat, telepon. Oke. Kemudian jenis kelamin, alamat, telepon di sini. Oke. Telepon. Kemudian apa lagi ya? Email, pekerjaan, password. Oke. Email, pekerjaan di sini. Di sini password. Oke. Oke. Setelah sudah seperti ini, kita langsung saja modifikasi dari yang pertama. Oke, sabar. Di sini saya lupa ganti ukuran margin bottomnya di sini. Oke. Oke, di sini. Nah, ini sudah. Yang pertama nama. Di sini kan nama tipenya itu tetap teks. Di sini kita beri name-nya itu berdasarkan database-nya agar pada saat kita menginput nama dia masuk ke database yang panggil sesuai dengan atributnya. Di sini nama menggunakan huruf kecil semua. Oke. Di sini nama. Kemudian di sini untuk tempat lahir, tipenya juga name-nya di sini kita taruh berdasarkan di database ya, atribut di database yaitu huruf kecil semua. Jadi semuanya itu huruf kecil ya. Di sini tempat lahir. Kemudian di sini tanggal lahir. Kalau untuk tanggal lahir kita pakai tipenya itu date. Kemudian di sini name-nya itu tanggal lahir. Oke. Selanjutnya jenis kelamin. Oke, jenis kelamin ini kita pakai untuk form inputnya itu bersifat option ya. Jadi dia semacam pilihan. Jadi di sini kita hapus yang ini. Kita ganti, kita ketikkan di sini select, kemudian name-nya ini jenis kelamin berdasarkan yang di atributnya di database. Kemudian kelas, dia kelas di sini sama dengan form stripe control. Oke. Kemudian select, ditutup. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya pakai option. Jadi di sini option, value-nya itu nilainya itu di sini saya kasih kosong dulu. Oke, di sini. Kemudian di sini option value yang pertama. Di sini kita lihat di database. Kalau kita mengisinya itu menggunakan varchar ya, jadi dia harus sesuai dengan value yang kita isi di jenis kelamin ini. Kalau kita menggunakan char, otomatis pada saat kita mengisi maka dia akan dalam bentuk 0 kalau untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Jadi di sini kita menggunakan varchar. Jadi di sini untuk value-nya itu kita gunakan laki-laki. Oke, di sini laki-laki option. Oke, kemudian di sini option value, di sini perempuan. Oke, kemudian di sini perempuan. Oke, di sini option. Oke, option tutup.
Oke, untuk jenis kelaminnya sudah, kita pakai pilihan ya. Kemudian di sini alamat. Alamat tipenya itu teks. Ini alamat. Oke, sudah. Untuk telepon tipenya itu kita ganti dengan number. Oke, jadi berupa angka ya. Kemudian oh iya, di sini kita lupa taruh name untuk alamat, yaitu alamat menggunakan huruf kecil semua. Kemudian ini sudah ya. Di telepon juga name-nya itu di sini telepon berdasarkan di database ya. Ini telepon, alamat, email, password. Oke. Kemudian email, tipenya itu email. Jadi dia hanya menginput data yang berupa email seperti itu ya. Jadi name di sini email menggunakan huruf kecil semua. Kemudian pekerjaannya itu kita menggunakan option sama seperti yang di jenis kelamin. Jadi di sini kita hapus. Kita ketikkan di sini select name ya. Name di sini pekerjaan. Oke. Di sini kelasnya itu sama dengan form start control. Oke. Di sini select tutup. Oke. Nah, di sini option yang pertama itu value-nya itu saya kasih kosong dulu ya. Oke. Nah, kemudian di sini optionnya itu di yang kedua ini kita mengisi pekerjaan. Nah, di sini kan ada di database itu ada berapa pekerjaannya di karyawan. Ada sekitaran 9 pekerjaan. Jadi kita mengisi itu sesuai dengan pengisian pekerjaan di tabel database karyawan ini, tabel karyawan ini. Jadi kita mengisi itu seperti ini. Oke, yang pertama di sini kita taruh di sini pasien datang, dia ke perawat pemeriksa. Oke, kita taruh dahulu perawat pemeriksa. Kita isi sesuai dengan di database di sini perawat pemeriksa, saya mengisinya. Oke. Kemudian di sini perawat pemeriksa. Oke. Kemudian di sini option. Oke, jangan lupa di sini kita tambahkan lagi satu option, yaitu untuk admin. Jadi value pekerjaannya itu admin. Oke. Di sini admin. Option. Oke. Nah, admin di sini kan saya mengisinya itu berdasarkan pekerjaan yang saya isi di sini ya. Di sini menggunakan huruf besar yang pertama. Jadi di sini saya menggunakan huruf besar. Oke, setelah dia ke perawat pemeriksa, kemudian di sini dia menuju ke dokter. Dokter saya menggunakan huruf besar di awalan. Kemudian dokter. Oke, dia option di sini. Setelah itu di sini value dia ke kasir ya. Di sini kita taruh kasir. Oke. Di sini kasir option. Oke. Setelah itu di sini option lagi petugas pendaftaran ya. Pendaftaran. Nah, di sini kan saya isinya saya seperti ini ya, saya isi petugas pendaftaran. Oke, di sini kita tutup petugas pendaftaran. Oke. Option ditutup ya. Kemudian di sini option value. Setelah itu petugas pendaftaran di perawat jaga. Oke, perawat jaga.
Oke, setelah itu di sini jaga option di sini, kemudian value apoteker. Oke, di sini apoteker option, kemudian di sini ada cleaning service ya. Cleaning service-nya itu saya mengisi seperti ini. Kita lihat. Nah, dia seperti ini. Jadi di sini kalian service. Oke. Cleaning service. Nah, kita harus berhati-hati dalam mengisi option, di mana kita harus mengisi value-nya itu berdasarkan apa yang kita isi di database, agar pada saat kita menginput datanya, nilai yang bagian value ini dia akan tersimpan di database, sedangkan yang kalau yang seperti ini dia cuman sebagai menu pilihan yang di saat form inputnya itu kita pilih untuk ke bagian direct ke dalam tabel, seperti itu. Oke, di sini yang terakhir value-nya itu ada bagian dapur ya. Nah, di sini saya mengisi bagian dapurnya itu dengan koki dapur. Oke. Berarti di sini koki dapur. Oke. Koki dapur. Option. Oke, setelah itu ini sudah selesai ya. Sudah habis. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Ada 9 ya, ada 9 pekerjaan. Di sini admin, perawat pemeriksa, dokter, kasir, petugas, apoteker, cleaning service, dapur. Kasir, dapur, cleaning service, pasien. Oh, pasien kan tidak usah. Oke, selanjutnya di password. Password ini kita pakai tipenya itu tetap password. Jadi dia hanya bisa menginput tipenya itu hanya password yang berbentuk password. Nah, di sini name-nya itu password menggunakan huruf kecil semua. Oke. Setelah itu di sini kita akan buat tombolnya. Jadi di sini kita buat tombolnya. Di sini input, atau kita lihat dulu hasilnya. Kita save, kita lihat hasilnya di sini. Nah, dia seperti ini. Jadi yang kalau nama dia bentuk teks, tempat lahir juga teks. Kalau tanggal dia seperti ini. Oke, setelah itu jenis kelamin dia seperti menu pilihan seperti ini. Kemudian emailnya, nah emailnya dia harus terima. Kalau ini angka pekerjaannya dia seperti ini. Oke, passwordnya juga. Oke, selanjutnya kita buat tombol untuk simpan. Jadi di sini kita masukkan scriptnya itu input kelas. Dia di sini btn success. Untuk warna tombolnya itu saya pakai yang hijau. Kemudian di sini tipenya itu submit, value-nya itu simpan. Di sini. Oke, sudah. Coba kita save, kita refresh. Nah, oh ya, kita taruh BR di bawah supaya dia agak jarak sedikit. Jadi di sini kita gunakan BR untuk jaraknya. Oke. Nah, dia seperti ini. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan mengisi, kita menambahkan lagi required, yang dimana dia harus diisi. Jadi form ini dia harus diisi dan tidak boleh kosong. Jadi kita tambahkan required di yang bagian, kita lihat dari yang pertama. Untuk nama dia harus diisi, tidak boleh kosong. Jadi di sini kita tambahkan required, yang dimana tidak boleh kosong dan harus diisi.
Kemudian tempat lahir juga dia penting, jadi harus diisi. Oke. Nah, selanjutnya tanggal lahir. Tanggal lahir juga penting, jadi harus diisi. Oke, jenis kelamin. Jenis kelamin juga penting. Jadi tidak boleh kosong dan harus diisi. Alamat. Alamat juga penting. Required, dia harus diisi. Telepon juga required. Email juga dia harus diisi. Required. Oke, pekerjaan, oke, dia juga harus diisi. Required. Kemudian untuk password dia harus diisi. Required. Oke. Jadi kita lihat di sini nama, tempat lahir, tanggal, jenis kelamin. Oke. Udah kita save. Oke, selanjutnya kita refresh di sini. Di sini. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian form inputnya itu agak besar, jadi kita bagi dua saja supaya di sebelah untuk form input, di sebelahnya itu kita bisa semacam kasih pemberitahuan seperti apa begitu. Oke, jadi untuk kita buat script untuk membagi dua halaman, itu kita pakai scriptnya itu grid. Nah, kita pakainya tuh di atas sini ya. Di bawah data karyawan, berarti kita mengetik scriptnya itu di bawah sini. Nah, untuk ketik script gridnya itu di sini saya langsung saja di sini div dia class ini row. Oke. Ini div tutup ya. Div tutup. Nah, di sini saya akan membagi halamannya itu 12. Jadi di sebelahnya itu 4, di sebelah kirinya itu 4, di sebelah kanannya itu 8. Jadi di sini div class ini di sini kolomnya itu sm untuk ukurannya ya, untuk small mediumnya. Jadi di sini saya pakai yang 4. Oke, di sini. Kemudian di sebelah kanannya ini saya pakai yang 8. Oke. Nah, sudah kan kita save. Nah, di sini untuk yang kita kan pakai untuk form inputnya itu ukuran di sebelah kiri, jadi dengan ukurannya itu 4. Jadi untuk kita pasang, kita letakkan di sini, kita ambil scriptnya yang form ini dari sini, dari form sini sampai form tutupnya. Ini kita Ctrl X, kita letakkan di sini. Kita paste. Coba kita save, kita lihat. Nah, dia seperti ini. Oke, kita kasih jarak sedikit di bawah, jadi kita beri garis di bagian data karyawan ini. Kita beri ini di sini. Call SM ini ditutup. Oke, di sini kita beri dengan garis horizontal atau HR. Ini kita save. Nah, dia seperti ini. Oke, untuk form input pada data karyawan dia seperti ini. Oh iya, di tombol simpan ada kesalahan sedikit. Tombol simpan. Nah, dia seperti ini. Nah, untuk form inputnya. Oke, selanjutnya kita akan buat di form input pada data pasien. Nah, seperti yang di karyawan. Jadi, kita ini kan sudah selesai. Kita ke data pasien atau bagian pasien ya. Nah, di sini sama untuk formnya. Kita masukkan script yang sama ya, seperti tadi. Oke, langsung saja kita ketikkan form input pada pasiennya. Jadi di sini kita ketikkan di sini form, di sini metodenya itu post. Oke. Oke, di sini action,
dia actionnya itu sama seperti yang di karyawan ya. Nah, jadi di sini karena di bagian insert ini ada data pasien juga. Jadi setelah kita mengisi, data kita akan didirect ke bagian folder control di bagian folder insert, yaitu pada data pasien. Nah, seperti itu. Jadi di sini actionnya itu untuk kita ke bagian insert, kita keluar dulu dari user interface, kemudian kita ke control, kemudian kita ke folder insert, kemudian kita ke data pasien.php. Oke. Nah, di sini kita form tutup. Oke, setelah sudah di sini, kita langsung masukkan bagian script untuk formnya. Jadi, kita terlebih dahulu lihat apa saja atribut yang berada di tabel pasien ini di database. Mana ya tabel pasien? Oke, ini. Nah, di sini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email dengan password. Berarti dia sama dengan karyawan, tapi di sini pekerjaannya dihilangkan. Oke. Jadi kita mulai yang pertama. Kita ambil form inputnya dulu di bagian bootstrap ya. Ini kita ambil ulang lagi. Kita ambil yang default. Oke. Kita letakkan di sini. Paste. Di sini kita ganti ukurannya itu 2. Oke, di sini kita beri nama. Oke. Kemudian di sini berikutnya kita copy yang ini saja. Oke. Kita di sini taruh lagi di sini. Nah, setelah nama ada tempat lahir dengan tanggal lahir dengan jenis kelamin. Oke. Ini nama habis itu tempat lahir. Oke. Di sini ada tanggal lahir dengan jenis kelamin ya. Tanggal lahir. Kemudian di bawah lagi di sini ada jenis kelamin. Oke, selanjutnya jenis kelamin ada alamat, telepon, email dengan password. Berarti di bawah sini alamat. Oke, selanjutnya di sini ada telepon. Kemudian di sini ada email dengan password. Kemudian di sini password ya. Oke. Sudah kan? Di sini nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email dengan password. Nah, coba kita save, kita lihat hasilnya di sini. Di sini pasiennya. Nah, dia seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi dulu. Ya. Kita modifikasi seperti yang di data karyawan tadi untuk form inputnya. Jadi di sini tapi sebelum kita lihat kembali dulu. Nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian alamat, telepon, email, kemudian baru password. Nah, untuk kita isi ini kita harus isi berdasarkan urutannya ya. Jadi kalau kita di sini kita isinya itu terbalik, kayak contohnya tempat tanggal lahir kita taruh yang di bagian ketiga dengan tanggal lahir kita taruh yang di bagian kedua. Jadi bisa saja nanti pada saat kita menginput datanya itu bisa berpindah karena dia sesuai dengan urutan. Jadi bisa saja kita mengisi data tempat lahirnya dia ke bagian tanggal lahir dan tanggal lahir ke bagian tempat lahir. Nah, dia seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini kita langsung saja untuk nama, tipenya itu teks. Di sini name-nya sama, yaitu huruf kecil nama. Dan dia harus diisi dan tidak boleh kosong, required. Untuk tempat lahir, tipenya teks. Di sini name-nya yaitu huruf kecil tempat
lahir. Oke. Di sini required dan harus diisi ya, tidak boleh kosong. Seperti ini. Oke, selanjutnya di tanggal lahir tipenya itu date. Date di sini name-nya tanggal lahir huruf kecil semua dan dia harus diisi, tidak boleh kosong, yaitu required. Untuk jenis kelamin dia sama, yaitu kita pakai pilihan, jadi kita hapus yang ini. Kita ketikkan di sini select name. Di sini jenis kelamin menggunakan huruf kecil semua. Kemudian dia kelas sama dengan form strap control. Oke. Oke, di sini kita lupa tanda kutip. Oke. Tutup di sini dia select tutup. Oke. Di sini kita ketikkan optionnya, jadi option di sini value-nya kita kasih kosong dulu. Oke. Kemudian di sini option yang apa? Untuk pengisiannya itu dia sama seperti yang di karyawan ya. Nah, menggunakan varchar. Jadi di sini kita langsung saja pakai di sini laki-laki. Seperti biasa. Oke. Oke. Di sini laki. Oke, ini option. Oke, tutup di sini option. Value-nya di sini perempuan. Oke, di sini tutup. Ini perempuan. Ini option. Oke. Untuk jenis kelaminnya sudah, kemudian di alamat. Alamat tipenya itu teks. Oh ya, di sini jenis kelaminnya jangan lupa pakai required. Oke. Alamatnya di sini name. Alamat menggunakan huruf kecil semua. Oke, untuk teleponnya tipenya itu number. Kemudian di sini name itu telepon huruf kecil. Email tipenya itu email. Jadi dia hanya bisa menginput data yang berupa email. Di sini name-nya email. Oke. Kemudian password di sini tipenya itu password, jadi dia hanya menginput data yang berupa password. Oke. Name di sini password. Oh ya, jangan lupa kita pakai required untuk alamat. Dia harus diisi dan tidak boleh kosong. Telepon juga kita pakai required. Untuk email juga menggunakan required harus diisi. Dan di sini name-nya itu untuk password menggunakan huruf kecil dan dia required. Oke. Setelah sudah kita save, coba kita jalankan dulu. Nah, dia sudah kan seperti ini. Pekerjaan, email dengan passwordnya seperti ini. Oke, sekarang kita buat untuk tombol submitnya atau tombol simpannya. Jadi di sini kita taruh di sini, kita ketikkan input kelas, dia sama dengan btn. Di sini saya menggunakan tombol submitnya itu success, warna hijau ya. Kemudian tipe di sini dia sama dengan submit. Dan value-nya itu saya kasih di sini simpan. Oke. Di sini kita kasih BR agar jarak sedikit. Oke, kita save. Nah, dia seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat pembagian halaman. Jadi kita buatnya itu seperti yang di karyawan juga. Jadi kita menggunakan script grid ya. Jadi di sini saya bagi untuk form input data pasiennya itu dia ukurannya lebarnya itu kasih 4, untuk yang sebelahnya itu dikasih 8. Ya, sama seperti yang di karyawan. Jadi di sini kita letakkan di bagian
sini. Di sini kita pakai div class, dia sama dengan row, ditutup. Di sini div class sama dengan di sini tanda petik, call sama dengan sm sama dengan di sini kita kasih yang 4. Jadi sebelah 6, sebelah juga 6. Tapi di sini saya menggunakan bisa saja kita menggunakan sebelah 6 dan sebelah lagi 6. Intinya pembagian halamannya itu semuanya itu 12. Jadi di sini saya menggunakan sebelah 4 dan sebelah kanan juga ada 8, jadi semuanya itu 12. Jadi seperti itu. Di sini div tutup ya. Div tutup. Ini div class. Ini dia sama dengan call. Kolomnya itu sm, di sini 8. Oke, di sini div tutup. Nah, kemudian div tutup untuk bagian row-nya. Oke, setelah sudah di bagian sini, kita ambil script yang di sini. Kita ambil yang formnya dari form sampai form tutup. Kita Ctrl X, kita letakkan di bagian sini. Nah, di bagian ini. Yang pertama. Nah, dia seperti ini. Oke, kita save, coba kita refresh. Nah, dia seperti ini. Oh ya, jangan lupa kita pakai garis untuk membatasi form dengan data pasiennya. Jadi, di bagian sini kita pakai HR. Garis horizontal ya. Oke, kita refresh. Nah, dia seperti ini. Oke, untuk bagian formnya sudah selesai ya. Kita buat pada karyawan, tabel atau data karyawan dengan data pasien pada form input di folder admin. Oke, mungkin hanya itu saja dari tutorial ini. Mungkin ada kesalahan selama proses pengerjaan dan juga selama proses penjelasan juga dalam membuat form ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.